Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu dengan kami dari channel Lembaga NHC. Nah, akhir-akhir ini kita itu dihebohkan dengan beberapa berita di dunia pendidikan yang sangat luar biasa. Yang akhirnya dari menteri kita, menteri yang milenial itu, Pak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan yang dijumpai, yang sering kita jumpai selama ini. Yang pertama itu intoleransi atau radikalisme, terus berikutnya yang kedua tentang bullying, dan yang ketiga tentang kekerasan seksual. Nah, hari ini saya ketemu dengan salah satu siswa yang kece, yang milenial, dan dia juga begitu aktif di organisasi, aktif di OSIS, dan sudah sejak SLTP sampai sekarang dia sebagai ketua OSIS. Keren ya, walaupun perempuan ya. Saya yakin sudah banyak pengalaman yang beliau dapatkan. Nah, sekarang kita ngobrol bareng dengan namanya Amanda ya, dengan Amanda, dan kita sharing dulu ya. Menurut ini Amanda ya, Amanda mungkin pernah dengar ya kasus-kasus di dunia pendidikan ya. Yang baru-baru ini mungkin yang kasus bullying ya kan, ada kasus-kasus intoleransi atau radikalisme atau kekerasan seksual. Nah, menurut Amanda sendiri, Amanda kan salah satu siswa milenial. Nah, tanggapannya bagaimana? Karena Amanda menghayati langsung sebagai siswa tentang 3 kasus ini. Gimana menurut pandangan Amanda terlebih dahulu? Apalagi Amanda kan seorang aktivis juga, sering ketemu dengan mereka yang aktivis tapi khususnya laki-laki juga kan? Iya. Gimana Amanda tanggapannya? Tadi kan sempat disebutkan tentang 3 dosa besar ya, betul. Yang di dunia pendidikan ada intoleransi, bullying, sama satunya yang kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang pelajar milenial itu sangat-sangat kurang pas. Karena apa? Menurut saya itu akan berpengaruh terhadap karakter dan pribadi diri kita masing-masing. Kayak misal saya ambil contoh bullying. Bullying apabila itu dilakukan di sekolah sebenarnya itu bakalan bisa kayak bikin down seorang siswa gitu loh. Nanti yang bakalan jadi seorang anak itu terngiang-ngiang terus ke depannya, teringat dalam memorinya ya. Dalam memorinya, sehingga ini masa depannya itu kayak takut buat menghadapi hal-hal yang harusnya dihadapi untuk masa depannya gitu ya. Terus masalah intoleransi juga. Ya, intoleransi atau radikalisme itu kan mungkin baru-baru ini kan kita sering dengar kan, intoleransi antara suku, antar agama, bahkan antar ras lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Menurut tanggapan Manda sendiri selaku orang organisasi, saya yakin menghadapi berbagai karakter orang, berbagai tim, mungkin di bawahnya ada banyak organisasi, apalagi Manda seorang perempuan nih. Bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara mengakomodir, memotivasi mereka semua? Buat teman-teman, kita kan hidup di Indonesia, di mana kita sering banget dengar semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Dimana kita kan berbeda-beda suku, ras, budaya. Nah, terutama itu, walaupun kita satu sekolah, kita misal nih satu kelas, tetapi dalam satu kelas itu pasti berbeda-beda karakternya. Betul. Ya, menurutku jangan membeda-bedakan. Kalau buat cara untuk menghadapi teman-teman yang kayak gitu, mungkin yang pertama diingatkan dulu ya. Terus berarti maksudnya Manda itu carilah persamaan di antara perbedaan yang ada gitu ya Manda ya. Ya, kurang lebih gitu. Carilah persamaan di antara perbedaan yang ada, tapi jangan salah carilah perbedaan di antara yang sudah sama gitu ya. Menimbulkan gap, menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik gitu ya Manda ya. Nah, terkait hal ini Manda, itu kan tadi kan disampaikan oleh Menteri Milenial kita ya. Ya, mungkin bapaknya kita di dunia pendidikan ya, Pak Nadiem Makarim itu kan. Ada 3 dosa besar tadi yang disampaikan beliau, bahwa mungkin selama ini bagaimana cara menanggulanginya, dan
Manda sudah menyampaikan. Dan sekarang saya mau tanya sih, saya dengar Manda ini bisa dikatakan sukses dalam berkarir di dunia pendidikan, dalam berkarir di organisasi. Kenapa bisa dikatakan sukses? Karena Manda sejak SLTP sampai sekarang di dunia SLTA itu masih sebagai ketua OSIS walaupun perempuan ya. Walaupun perempuan, dan saya yakin ada kandidat cowok yang lain tidak hanya perempuan, tapi Manda bisa sukses. Bagaimana triknya Manda? Bagaimana triknya supaya semua siswa itu terinspirasi oleh kesuksesan Manda sebagai seorang pelajar untuk mencapai pelajar yang berpengalaman. Bahkan ngomong-ngomong Manda itu pernah ke Malaysia toh? Ikut kompetisi itu kan. Masih sekolah bisa ke Malaysia meninggalkan pelajaran loh ya. Tapi Manda itu berani dan tidak takut ketinggalan pelajaran. Dan itu pun dilakukan di kelas 12 ya. Iya, di kelas 12. Semester. Nah, kelas 12 kan logikanya masa-masa di mana masa-masa pertobatan ya. Masa-masa pertobatan untuk SLTA ya. Mereka udah mulai belajar serius untuk menanggapi ujian. Nah, bagaimana Manda cara melakukan hal itu, tipsnya gitu kan, supaya nanti semua teman-teman lah atau mungkin para milenial itu tahu sih apa yang dilakukan Manda supaya bisa lebih baik lagi. Gimana Manda? Mungkin beberapa orang kan, setiap orang memiliki tips-tips yang berbeda. Nah, kalau misal dari saya sendiri, mungkin yang pertama, ikhtiar dan tawakal itu harus benar-benar berkesinambungan. Kalau nggak usaha tapi doa terus ya nanti hasilnya juga kurang memuaskan. Kalau betul. Cuma berdoa tapi nggak usaha sombong ya. Sombong gitu ya. Iya. Kalau cuma berusaha tanpa berdoa sombong ya. Iya, gitu ya. Itu maksudnya. Terus kerja keras yang penting. Kalau misal kalian gagal, kalian jangan pernah takut buat memulai kembali. Intinya jangan takut gagal, terus jangan putus asa, terus istiqomah terus terhadap apa yang kalian kerjakan. Misal kalian tuh pengen punya nilai bagus, ya kalian harus berjuang buat ngedapetin nilai bagus, tetapi masih dalam cara yang halal gitu. Jangan mementing jangan mementingkan diri sendiri atau mungkin menghalalkan segala cara gitu ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan gitu ya. Oke. Terus minta restu orang tua. Itu memang yang utama ya. Restu orang tua memang utama. Terus kalau misal kalian punya cita-cita kalian pengen bisa gitu, misal nih kalian mau ikut kompetisi atau ikut seleksi atau kalian harus minta izin sama orang tua dulu, minta doanya sama orang tua, itu yang paling penting. Dan setelah itu kalian harus berusaha dan berjuang benar-benar buat bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan itu. Oke. Manda, ini saya mau tanya nih Manda nih. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Manda itu aktivis di SLTP dan di SLTA ya. Manda ini perempuan. Apa Manda nggak takut? Maksudnya nggak takut itu, Manda kan perempuan, yang namanya aktivis kadang kan pulang sampai larut malam, ya kan? Bagaimana Manda bisa menjaga diri? Atau mungkin pastilah ada 1 atau 2 orang mungkin lebih yang tanda kutip godain Manda itu kan? Mungkin dari satu sekolah atau mungkin dari sekolah lain. Nah, Manda kan seorang aktivis perempuan. Kasih dong tipnya ke mereka yang pengen aktif tapi takut bahwa saya perempuan, pengen aktif tapi takut bahwa saya itu tidak diizinkan sama orang tua. Kok Manda bisa diizinkan sama orang tua, bisa menjaga diri dengan baik, bahkan bisa ke Malaysia, ya kan? Bisa ke Malaysia, menunjukkan bahwa Manda itu punya bakat tertentu. Nah, saya mau tanya nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu kan, apa sih tipsnya Manda itu, bagaimana dia bisa menjadi seorang aktivis yang baik dan bisa menjaga diri tentunya, ya. Selama ini mungkin yang Manda lakukan gitu ya, Iya. Dulu tuh sempat berpikiran kayak gini, mau karena saya jadi ketua OSIS dulu bukan menyalonkan tapi dicalonkan. Wah, iya. Itu sempat berpikiran aku bisa memimpin semua teman-teman satu sekolahan yang beratus-ratus itu terus, ya, berbagai karakter juga ya. Berbagai karakter itu. Terus nah di situ aku selalu ingat kalau kita tuh udah hidup di zaman emansipasi perempuan, nggak ada perbedaan antara laki-laki itu lebih
Lebih dominan, ya. Oke, berarti ada persamaan ini ya, emansipasi ya. Apa Semuanya punya salahnya hak. buat perempuan kita bisa berkarya, bisa maju? Bukan, maksudnya itu bukan melebihi laki-laki ya, Ya, tapi oke. masih dalam kesetaraan Kesetaraan gender, gitu. iya, kesetaraan gender. Nah, terus dulu sebelum saya ikut OSIS, pasti tentunya saya ini minta nasihat atau minta persetujuan orang tua. Iya, iya. Nah, dari orang tua itu alhamdulillah beliau berkata seperti ini, selama apa yang dilakukan saya itu baik, apa yang dilakukan saya itu positif, Iya. orang tua akan terus mendukung. Oke. Mau apa ya, berkaya apapun buat masa depan kamu, asal itu baik, ibu dukung. Mendukung ya, oke. Berarti orang tua open minded ya, berpikir terbuka ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti ini tipnya salah satu nih dari Manda nih. Ketika mungkin ada orang tua yang nggak setuju dengan cita-cita adik-adik semuanya, ingin mencapai tujuan kemana, perlunya komunikasi ya. Iya benar. Perlunya komunikasi, nanti biar bagaimana bisa meyakinkan orang tua gitu Iya. kan. Kalau sudah meyakinkan orang tua bisa, tentunya jangan menyalahgunakan apa yang menjadi kepercayaan diberikan orang Iya, tua gitu ya. benar. Nah, gitu. Mungkin itu salah satu tips yang dikasihkan oleh Manda itu kan. Nah, terus Iya. Manda yang tadi disampaikan, bagaimana cara komunikasi dengan mungkin aktivis yang lain dari sekolah lain yang cowok mungkin yang sering godain Manda nih. Nah, cara nanggapinya gimana Manda ini? Kadang-kala kan ada mereka yang ketika ada yang digodain, mereka nggak mau ketemu. Ada yang digodain, mereka terlarut ke situ, gitu kan. Bahkan sampai tanda kutip mereka lupa dengan tujuan organisasi kan. Oh. Nah, ini Manda cara menghadapinya bagaimana nih? Yang tips yang kedua ini ya, disampaikan nih ke teman-teman semuanya nih biar tahu loh, gitu. Kalau dari saya itu jangan pernah lupain tanggung jawab. Kalau misal oke. kalian sudah diberi amanah, dikasih tanggung jawab ini, sebisa mungkin, sebaik mungkin kalian pegang tanggung jawab itu, pegang amanah itu. Karena yang di pikiran saya itu, yang namanya jadi pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Itu bakalan dipertanggungjawabkan kelak. Kelak, betul ya. Nah, di situ saya berpikir kalau misal saya tugas nggak baik, ya gimana besok mau dipertanggungjawabkan? Betul. Ada rasa takut di antara itu. Terus kalau misal ada teman-teman yang tadi kakak bilang mau godain atau apa Iya. gitu, selama ini sih saya nggak ada berpikiran buat orang-orang Tidak berpikir jauh ke sana lah ya, tidak Iya, menanggapi yang sepenuh ini hati, biarkan saja gitu ya. positive thinking terus sih, Iya, betul bener. sekali. Betul. Itu benar-benar positive thinking, kayak misal dia mau kenalan sama saya, itu niatnya baik gitu, jangan berpikiran kayak Yang lain-lain gitu ya. Nah, Terus gitu ya. saya juga menanggapinya Yang baik. ke mereka yang baik juga, insya Allah kalau misal apa yang kita lakukan ke orang lain itu positif, Ya. kembali ke kitanya itu Betul. juga Positif juga. positif, Berarti tips yang kedua jadi positif Thinking. Positive thinking itu penting. Ketika komunikasi dengan teman, dengan siapapun, kita positive thinking pun mereka juga akan positive thinking pada kita kan. Dan tidak ada tujuan yang jelek, tidak ada maksud yang lain gitu kan. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik ya. Iya, insya Yang terakhir nih Manda nih, yang terakhir ya. Kok Manda kemarin ke Malaysia ngapain sih? Itu jalan-jalan atau dalam hal mewakili Indonesia dalam perlombaan tertentu ya? Atau memang Manda itu liburan ya? Ya, padahal bukan jadwalnya jadi liburan, padahal itu kan masuk jam efektif pembelajaran kan? Iya. Coba ke sana ngapain saja sih Manda? Liburan atau apa? Apa memang Manda itu punya bakat tertentu? Kalau misal tadi kakak bilang gitu sih, menurut saya semuanya. Oh gitu ya? Tapi Oh, yang oke, paling oke. penting di Iya. sana, ini kan saya tim sebenarnya. Oh Teams Ada ya? Tim hore-hore, halo gitu ya? Tim berempat itu dari karya ilmiah remaja. Karya ilmu remaja ya? Sekolah Hebat saya. tuh ya. Di sana sebelumnya kita ada apa ya, kayak karya tulis dulu. Karya tulis. Nah, terus diajukan ke nasional. Iya, betul. Alhamdulillah tim kita mendapatkan medali emas. Alhamdulillah. Nah, terus Hebat tuh ya. selanjutnya diundang untuk berkompetensi di negeri Malaysia. Nah, negeri jiran Malaysia ya. Ya.
kita ya lomba Iya. karya ilmiah Karya ilmiah ya, remaja ya. Waktu itu karya yang kami ajukan adalah tentang teknologi angin kincir tambak. Jadi Teknologi angin sebelumnya kincir tambak. kita iya. penelitian dulu di Oke. pantai. Tanggulangin sana tambak atau Iya, gimana? ada. Gitu Di ya. situ kita observasi Juga terus ya. nanti karyanya kita dipresentasikan di Malaysia dan Iya. kita komunikasi di sana itu menggunakan bahasa Inggris tentunya kan. Kalau saya sih lomba makan kayaknya ya. 17 ya. Lomba makan tapi nggak gemuk-gemuk nih gimana ya? Iya, mungkin kameramen lomba apa itu ya? Oke, berarti Manda selama ini kan jadi aktivis di OSIS, ya ikut sekolah juga tentunya kan, punya tanggung jawab di sekolah juga, punya tanggung jawab di rumah juga itu kan, Manda bisa bagi waktu dengan baik. Nah, ini yang terakhir Manda, tadi kan Manda sudah menyampaikan tips-tipsnya, prestasinya. Saya yakin Manda melaksanakan hal ini kan tentunya dengan tujuan yang baik, mengisi kekosongan waktu dan punya potensi di situ, sehingga tidak berpikir negatif yang lain-lainnya kan. Nah, coba kasih saran, kasih masukan kepada mereka. Mungkin mereka yang siswa atau mungkin bapak ibu guru atau mungkin orang tua atau siapapun yang menonton channel ini pastilah punya saudara atau mungkin yang masih pelajar pastilah pingin lah ya nasibnya lebih baik lagi daripada yang sudah lalu itu kan. Nah mungkin Manda punya saran, punya nasihat apa yang harus mereka lakukan supaya mereka lebih baik lagi untuk masa depannya, tentunya yang sudah pernah Manda lakukan. Ini yang terakhir Manda bisa menyampaikan, silakan ya. Boleh lebih dari satu atau? Oh boleh lebih dari 1, 2, 3 nggak apa-apa. Iya nanti dapat diskon berapa persen nggak apa-apa ya. Silakan lihat kameranya dong ya. Saran ya Ya. buat teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, buat yang lagi berjuang, buat yang lagi menentukan jalan masa depan kalian, semangat terus, jangan pernah takut gagal. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian dapatkan, insya Allah kalian harus berpikir atau ya berpikiran terus bahwa itu adalah jalan Allah yang terbaik yang dikasihkan untuk kalian. Jangan pernah berpikiran kalau Allah itu nggak adil. Kalau saran saya, nasihat saya, Ya gimana? jangan pernah ketinggalan. Buat yang muslim, sholat 5 waktunya, sholat wajibnya jangan ketinggalan. Terus berbakti sama orang tua, apa yang orang tua omongin itu, apa yang orang tua nasehatin itu tolong benar-benar dijalankan, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah juga. Ya oke. Terus ya tetap semangat aja terus, jangan pernah takut gagal. Oke, ya. Hai guys, ya saya yakin mungkin teman-teman semuanya dan yang melihat channel ini pasti ada sedikit terinspirasi, banyak terinspirasi oleh kelancaran, kesuksesan Amanda ya namanya ya. Ya dalam melaksanakan rutinitas dari SMP loh guys, dia bisa sukses, bisa lancar, nggak ada kendala apapun, nggak ada rasa takut, bahkan bisa ke Malaysia membawa nama baik Indonesia untuk lomba karya tulis ilmiah tentang teknologi angin ya. Iya, kalau saya bukan teknologi angin, saya tuh lomba makan mungkin ya. Iya, tapi kalah terus ya, nggak gemuk ya. Terima kasih dari saya, ini channel Lembaga Indonesia. Silakan ketika ada hal yang bermanfaat, jangan lupa ya di-subscribe ya. Di-subscribe dan loncengnya, diklik loncengnya. Kalau ada yang lain yang bisa di-sharekan ke teman-teman, silakan sharekan ke teman-teman. Dari saya cukup sekian, Manda, terima kasih atas waktunya ya. Iya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.